Yang pertama yaitu pengertian penilaian, pengukuran, tes, dan juga evaluasi. Yang pertama yaitu penilaian. Pengertian penilaian yaitu proses mengumpulkan informasi dan membuat keputusan berdasarkan informasi itu. Penilaian bersifat kualitatif, yaitu mengambil suatu keputusan terhadap suatu dengan ukuran baik atau buruk. Yang kedua yaitu pengertian pengukuran, merupakan proses mengumpulkan informasi kemudian mengubahnya dalam bentuk angka-angka atau skor. Nah, pengukuran bersifat kuantitatif, yaitu mengambil suatu keputusan terhadap suatu dengan bentuk skor atau angka. Yang selanjutnya yaitu tes. Tes merupakan sebuah alat instrumen untuk mengumpulkan dan mengubah informasi. Nah, hasil dari tes nanti akan berupa skor atau angka. Yang kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan proses mengukur dan menilai apakah program yang telah direncanakan sebelumnya itu telah tercapai atau belum. Yang kedua yaitu persamaan dan juga perbedaan antara tes diskret dan juga tes integratif. Nah, untuk persamaannya antara kedua pendekatan tersebut adalah sama-sama didasarkan kepada kajian ilmu bahasa struktural. Untuk perbedaannya, jika dalam tes bahasa diskret, tes yang dimaksudkan itu untuk mengukur satu unsur atau kemampuan bahasa tertentu. Jadi dipisah-pisah, seperti contoh dalam soal tes kosakata, di mana tes itu hanya difokuskan ke dalam kosakatanya saja. Contoh, antonim dari kata nasyitoh yang berarti rajin, berarti lawan katanya adalah kaslan, yaitu malas. Untuk yang tes integratif itu tidak dimaksudkan hanya ke dalam salah satu aspek saja, namun melainkan meliputi beberapa aspek kebahasaan dan juga kemampuan berbahasa sekaligus. Jadi intinya tes integratif itu merupakan penggabungan dari aspek bahasa sekaligus kemampuan, seperti contoh dalam soal tes susunan kata. Jadi nanti ada kalimat acak terus kemudian disusun. Yang ketiga yaitu jenis-jenis tes. Yang pertama, tes diagnostik adalah salah satu tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga dari kelemahan-kelemahan tersebut dapat diberikan perlakuan yang tepat. Yang kedua yaitu placement test atau bisa disebut tes penempatan, yaitu tes yang diberikan untuk menentukan tempat tingkatan kelompok belajar yang akan dimasuki oleh peserta didik, mana yang paling tepat dalam proses pembelajaran. Tes penempatan juga bisa diberikan untuk mengetahui keadaan, kondisi, dan juga kemampuan peserta didik sebelum proses belajar dimulai. Yang ketiga yaitu pengertian pretest. Pretest adalah tes yang dilakukan sebelum guru memulai pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan awal peserta didik terkait materi yang akan diajarkan. Dan yang terakhir yaitu pengertian post-test, adalah tes yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran itu selesai dilaksanakan. Tujuannya untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran dan juga mengukur penguasaan kompetensi peserta didik terhadap materi yang sudah diajarkan oleh guru. Yang keempat yaitu aspek-aspek penting dalam penilaian kemampuan berbicara, yaitu mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek kefasihan, yang kedua yaitu aspek ketepatan, dan juga yang ketiga, yang terakhir, strategi komunikasi. Yang kelima yaitu sasaran tes membaca dan juga sasaran tes menulis beserta bentuk tesnya. Nah, untuk sasaran tes membaca itu tujuannya agar memahami isi wacana yang tertulis, sedangkan sasaran tes menulis agar mempunyai kemampuan mengungkapkan pikiran secara tertulis. Untuk bentuk tes membaca, contohnya melengkapi wacana, tes close, tes C, menjawab pertanyaan, dan juga meringkas isi bacaan. Untuk bentuk tes menulis itu contohnya mengurutkan kata acak menjadi sebuah kalimat, mengurutkan kalimat acak menjadi paragraf, membuat kalimat berdasarkan kosakata, dan juga menulis bebas. Yang terakhir yaitu contoh tes kosakata dan juga contoh tes tata bahasa. Untuk contoh tes kosakata, contohnya yaitu Ahmad yadrusu fil fasli. Mal ma'na fasl? Jawabannya yaitu kelas. Untuk yang contoh
Soal kedua mengenai tes tata bahasa, yaitu rotib al-kalimat al-atiyah litakunu jumlah mufidah. Bisayyarah dhahabtu al-madrasah ila abi ma'a. Jawabannya dhahabtu ila al-madrasah ma'a abi bisayyarah.